Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armheti Pratiwi dengan nomor NPM 191600017 PGSD 4A. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan materi bab 3, yaitu tentang sekilas sejarah kebudayaan Indonesia. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu tentang sejarah kebudayaan Indonesia. Apa itu sejarah kebudayaan Indonesia? Sejarah kebudayaan Indonesia adalah suatu kajian terhadap perkembangan kebudayaan di Indonesia dari setiap periode. Wilayah Indonesia itu memiliki banyak sekali pulau yang dipisahkan oleh laut dan selat, bahkan juga memiliki jalan perkembangan kebudayaannya yang tidak beragam. Bahkan dalam satu wilayah pulau pun terdapat beberapa daerah yang memiliki perkembangan kebudayaannya yang tidak beragam. Mengapa hal itu terjadi? Hal itu terjadi dikarenakan oleh beberapa faktor. Di antaranya yaitu yang pertama, budaya yang masuk ke dalam suatu daerah itu berbeda-beda intensitasnya. Kemudian yang kedua, cepat lambatnya atau lamanya suatu budaya luar itu mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Kedua hal tersebutlah yang membentuk perkembangan kebudayaan Indonesia hingga saat ini. Baiklah, pembahasan yang kedua yaitu tentang sistem religi dan falsafah hidup. Bentuk religi yang paling awal yaitu menghormati kekuatan yang mengisi alam ini, baik dari kekuatan positif, negatif, dan destruktif. Ketika peradaban mulai berkembang, maka bentuk religi akan berkembang sesuai dengan alam pemikiran manusianya. Seorang kepala kelompok dipilih berdasarkan konsep primus inter pares, yaitu dipilih di antara yang lebih unggul di antara mereka para unggulan. Ketika kepala kelompok tersebut sudah menjadi kepala suku, ia harus mengadakan pesta jasa atau feast of merit kepada masyarakatnya. Kemudian, ia juga harus membangun sebuah monumen, yaitu dengan bentuk panden berundak yang menancap menhir di puncaknya. Kemudian setelah kepala suku tersebut meninggal, maka rohnya itu dianggap untuk bersemayam di puncak-puncak gunung bersama para leluhurnya. Sewaktu-waktu ketika masyarakat membutuhkan bantuan dari roh tersebut akan bersemayam di menhir yang menancap di puncaknya. Maka dari itulah lahirlah suatu religi Nusantara, yaitu pemujaan terhadap arwah leluhur atau ancestor worship. Pada agama Hindu dan Buddha itu yang diterima di Bali, di Jawa, di Sumatera, dan di Kalimantan itu hanya sebagai pembungkus ritus dari pemujaan terhadap arwah leluhur. Sedangkan untuk agama Islam, Katolik, dan Kristen itu diterima baik di masyarakat dan berkembang hingga saat ini. Perbedaan pendalaman agama-agama tersebut diakibatkan karena adanya akulturasi dengan lapisan kebudayaan yang telah mengendap sebelumnya. Baiklah, untuk pembahasan yang ketiga, yaitu tentang sistem sosial. Pengertian dari sistem sosial sendiri adalah suatu jaringan terpola dari hubungan yang membentuk suatu keseluruhan yang koheren yang ada di antara individu, kelompok, dan institusi. Pada sistem sosial ini terdiri dari 3 masa, yaitu ada masa Hindu-Buddha, masa kerajaan Islam, dan masa kependudukan Belanda. Yaitu yang kita bahas pertama adalah masa Hindu dan Buddha. Pada masa Hindu-Buddha ini mampu mengangkat negeri ini menjadi kejayaan, hingga saat ini juga dijadikan sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya. Seperti halnya banyaknya pewisata yang datang untuk melihat situs peradaban yang ada di masa Hindu dan Buddha tersebut. Kemudian yang kedua tentang masa kerajaan Islam. Masa kerajaan ini ada keberhasilan dari penyebar agama, yaitu adanya Wali Songo yang terdiri dari beberapa nama, yaitu diantaranya ada Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, dan lain sebagainya. Kemudian pada masa kerajaan Islam ini hanya tersisa yaitu Serat Centini di Jawa. Kemudian masa kependudukan Jepang. Pada masa kependudukan Jepang, Indonesia mengalami masa yang paling gelap karena tidak adanya peningkatan atau tidak adanya perkembangan di dalam sistem sosialnya sendiri. Baiklah, pembahasan yang keempat yaitu tentang seni rupa dan desain. Pengertian seni rupa tersendiri yaitu suatu karya seni dengan media yang dapat dilihat oleh mata dan dapat dirasakan oleh rabaan. Seni rupa ada pada masa prasejarah awal dan prasejarah akhir.
Pada masa prasejarah awal itu ditemukannya lukisan-lukisan gua di Sulawesi Selatan. Dan untuk prasejarah akhir itu seniman tidak hanya membuat patung, melainkan juga benda-benda logam seperti kapak corong, genderang, dan benda-benda kerajinan lainnya. Serta Candi Prambanan dan Candi Borobudur juga termasuk sebagai salah satu prasejarah akhir. Kemudian untuk desain sendiri, desain merupakan seni terapan di mana pada setengah abad yang lalu itu berkembangnya desain interior, desain grafis, dan desain produk di Indonesia. Baiklah, pembahasan yang kelima yaitu tentang arsitektur. Pengertian dari arsitektur sendiri adalah suatu kegiatan seni yang dilakukan oleh beberapa individu untuk mengembangkan imajinasi dan untuk merancang suatu bangunan. Arsitektur juga diartikan sebagai hasil budaya dari hasil karya yang kita kenal sebagai bangunan. Contoh arsitektur itu apa saja? Contohnya ada gedung, ada rumah, ada stasiun kereta api, dan bandara. Baiklah, pembahasan yang keenam yaitu tentang seni pertunjukan dan seni media. Seni pertunjukan itu dapat berupa tari, musik, dan teater. Merupakan ekspresi seni yang dipergelarkan. Artinya, dalam seni pertunjukan itu sangat membutuhkan ruang dan waktu untuk keberlangsungannya. Sedangkan untuk seni media juga dapat diumpamakan seni rekam. Seni media atau seni rekam adalah ekspresi seni yang berhasilnya itu dicapai setelah melalui proses rekaman, baik rekaman auditif, rekaman visual, dan audio visualnya. Untuk fungsi seni pertunjukan itu ada beberapa fungsi, yaitu yang pertama fungsi religi, yang kedua fungsi sosial, yang ketiga fungsi estetik, yang keempat ada fungsi ekonomik dan edukatif. Baiklah, pembahasan yang ketujuh yaitu tentang bahasa, sastra, dan aksara. Bahasa adalah suatu unsur kebudayaan yang saling erat hubungannya dengan sastra dan aksara. Bahasa sendiri adalah suatu kemampuan alamiah yang dimiliki manusia, serta bahasa juga dapat diartikan sebagai suatu properti yang lebih dekat kepada manusia, dan hampir semua aktivitas manusia itu memerlukan bahasa. Selanjutnya ada sastra. Sastra itu bersumberkan dari mana? Sastra itu bersumberkan dari manuskrip yang dilisankan dan dituliskan dengan bahasa daerah. Kekayaan manuskrip itu ada 13 daerah. Kemudian ada aksara. Pada aksara ini bersumber pada sistem aksara India dan Arab yang ada sejak abad ke-5 sampai abad ke-19 hingga memudarnya karena adanya aksara Latin. Sistem aksara India itu dituliskan dengan beberapa tulisan, yaitu adanya tulisan Sunda, tulisan Batak, dan tulisan Bugis. Baiklah, untuk pembahasan ke-8 yaitu tentang sistem teknologi. Manusia itu sengaja untuk menciptakan sistem teknologi untuk strategi adaptif terhadap lingkungan yang berbeda dan senantiasa berubah-ubah. Teknologi tidak hanya menekankan pada sistem mata pencarian saja, tetapi pada kebudayaan. Seperti halnya ada kepercayaan, kekerabatan, organisasi sosial, bahasa dan struktur sosial, serta kesenian. Kemudian teknologi juga adalah salah satu unsur kebudayaan di mana bisa memberikan kepada manusia itu pengubahan atau merubah sumber daya alam menjadi pakaian, makanan, rumah, dan produk lainnya. Baiklah, untuk pembahasan ke-9 yaitu mengenai sistem pengetahuan. Dalam perspektif sejarah, sistem pengetahuan merupakan suatu sistem yang memberikan pemahaman terhadap tingkat kecerdasan suatu masyarakat sesuai dengan konteks, ruang, dan waktunya. Tingkat kecerdasan manusia sendiri itu dipengaruhi oleh manusia itu sendiri. Artinya, dalam sistem kebudayaannya, khususnya pada sistem pengetahuan, itu dapat dipengaruhi oleh masyarakat itu sendiri sebagai pendukung dan penghayat kebudayaan tersebut. Baiklah, sekian penjelasan materi bab 3 yang dapat saya sampaikan. Sekiranya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.